Pengertian House of Quality atau HOQ dan 6 komponen tahapan utamanya. Peran penting House of Quality untuk KFD. Seperti diketahui, Quality Function Development atau KFD merupakan suatu metode untuk menjaring permintaan dari user melalui Voice of Customer atau VOC dan kemudian mengaplikasikannya sehingga menjadi sebuah produk dengan fungsi yang baik. Agar KFD ini bisa diterapkan, dibutuhkan kerangka kerja yang dinamakan House of Quality atau HOQ. House of Quality digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai target yang dipenuhi oleh desain produk baru. Metode HOQ atau House of Quality ini didesain untuk membantu perusahaan agar dapat fokus pada karakteristik dari sebuah produk atau langganan yang ada dengan memperhatikan segmentasi pasar dan kebutuhan pengembangan teknologi. Setiap perusahaan selalu menggunakan data dan informasi yang membantu dalam proses perencanaan sebuah produk. Metode House of Quality ini menggunakan format matrik untuk menangkap sejumlah isu yang penting untuk proses perencanaan. Nah, ini adalah format umum dari House of Quality dari 6 komponen utama, yaitu sebagai berikut. 1 adalah kebutuhan customer atau kebutuhan pelanggan dan keuntungan-keuntungannya. 2, planning metriknya, riset pasar dan rencana strategiknya. Kemudian technical response atau respon tekniknya. Kemudian hubungan antara faktor pengaruh dampak dari technical response terhadap kebutuhan pelanggan dan keuntungan-keuntungannya. Kemudian hubungan antara technical dan technical matrix, technical response priorities, competitive technical benchmark, dan technical target. Jadi harus ada target di sini untuk yang bagian F. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan customer need dan benefits? Bagian pertama ini adalah customer need atau benefit atau sering disebut sebagai suara pelanggan, voice of customer, di mana perusahaan mendapat umpan balik mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Alat ini menghasilkan data atau informasi yang terstruktur mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan berdasarkan hasil riset pasar. Data tersebut kemudian diungkapkan dalam bahasa pelanggan dan bersifat kualitatif. Hal ini penting disampaikan untuk menerjemahkan keinginan masing-masing dari setiap pelanggan ke beberapa nilai nyata. Dengan demikian pelanggan membeli manfaat dari sebuah produk dan produsen menawarkan fitur. Planning matrix. Nah, ini merupakan bagian kedua dari House of Quality, di mana ini merupakan tempat penentuan sasaran dari tujuan produk didasarkan dari hasil interpretasi tim terhadap data riset pasar. Riset pasar merupakan tahapan penting dalam perencanaan sebuah produk. Data riset pasar diperoleh dari gabungan antara prioritas bisnis perusahaan dengan prioritas kebutuhan pelanggan. Setelah menentukan setiap item prioritas apa yang paling penting bagi pelanggan, perusahaan harus menentukan setiap aspek dari item yang dibutuhkan. Perusahaan dapat menggunakan data yang diketahui dari riset pasar untuk mengetahui posisi relatif produk terhadap produk pesaing. Perencanaan matrik ini mensyaratkan perusahaan untuk mendapat 3 tipe informasi sebagai berikut. 1. Data kualitatif pasar meliputi tingkat permintaan, penawaran, posisi perusahaan,
dalam persaingan dan program pemasaran perusahaan. Kedua, pengaturan capaian atau goal setting untuk produk atau jasa yang telah diluncurkan. Perhitungan untuk pengurutan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi, planning ini mencakup apa-apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian kita mendapatkan data-data dari pasar yang ada dan juga bagaimana kita membuat target goal dari produk yang akan kita buat atau kita luncurkan untuk pengurutan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Yang ketiga, technical response. Bagian ini sering juga disebut substitute quality characteristic. Pada bagian ini terjadi proses penerjemahan dari kebutuhan pelanggan ke dalam bahasa pengembangan atau voice of developer. Nah, untuk proses ini kita mencari jawaban dari pertanyaan how, bagaimana kebutuhan dari pelanggan. Nah, karyawan melakukan brainstorming, yaitu dengan mencari cara-cara yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Nah, biasanya kebutuhan alat ini adalah affirmative diagram, diterjemahkan dalam atau fishbone diagram, diagram ikan, atau juga tree diagram. Jadi kita membuat apa-apa yang menjadi kendala dari pelanggan untuk suatu produk yang akan kita buat. Hubungan matriknya, nah, di mana dalam hubungan matrik ini, matrik hubungan house of quality adalah pengisian bagian matrik hubungan dengan menempatkan keinginan pelanggan pada bagian kiri dan karakteristik teknik pada bagian atas dari house of quality, maka dapat dievaluasi hubungan keduanya secara sistematis. Fungsi utama dari matrik hubungan ini adalah untuk membangun hubungan antara pelanggan dan ukuran kinerja yang dirancang untuk meningkatkan produk. Pada bagian ini akan dicari hubungan sebab akibat atau impact yang ditimbulkan oleh masing-masing karakteristik teknik terhadap kebutuhan pelanggan dari produk tertentu. Nah, tahapan ini dilakukan untuk menentukan aspek yang perlu diperbaiki untuk melampaui pesaing atau kompetitor. Dengan gambaran pelanggan, perusahaan dapat mulai merumuskan strategi untuk meningkatkan produk mereka. Nah, ini kita melihat apa-apa yang ada pada pesaing kita. Maka untuk mengembangkan produk, kita juga harus melakukan riset apa keunggulan dari produk lain, bagaimana kita melampaui apa yang ada pada produk yang sama yang dibuat oleh kompetitor kita. Technical, kalau hubungan technicalnya adalah yang paling atas dan bentuk menyerupai atapnya. Ini adalah atap dari bagian kelima, dilakukan untuk membantu tim dalam menentukan desain dan mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi antara perencana. Nah, selain itu, matrik ini juga menggambarkan hubungan dan ketergantungan antara karakteristik teknik yang satu dengan karakteristik teknik yang lainnya. Antar elemen karakteristik teknik mungkin saling mempengaruhi, baik positif ataupun negatif. Dengan melihat direction of improvement, adanya hubungan perbaikan dari tiap karakteristik teknik, kemudian didiskusikan dan ditetapkan bersama tim pengembang mengenai tingkat hubungan dari setiap karakteristik teknis tersebut. Nah, bagian terakhir adalah technical matrix, di mana perusahaan mengumpulkan 3 jenis data, yaitu satu, technical response priority atau prioritas utama dari technicalnya, jadi berapa itu tingkat kepentingannya dan persyaratan teknisnya.
Kemudian competitive technical benchmark, yaitu ke benchmarking yang mengeluarkan informasi keunggulan teknik respon dari kompetitor. Jadi kita sudah melihat bagaimana kompetitor itu mempunyai keunggulan dan kita mencari titik lemah dari keunggulan kompetitor sehingga kita mendapatkan titik keunggulan daripada kompetitor kita. Nah, technical target yaitu target kinerja karakteristik teknik dari produk yang dikembangkan. Jadi, keenam unsur ini saling terkait sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk yang mana produk kita bisa diterima oleh customer karena kita sudah melakukan riset berdasarkan suara dari customer dan kita mengumpulkan data-datanya bersama tim, kita membentuk dan membuat suatu produk baru yang mana produk itu akan mengungguli produk yang ada di pasaran dan ini merupakan hal yang positif dalam pengembangan desain produk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.